Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Kali ini kita akan kembali membahas materi matematika bersama saya Nur Syifa. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah membahas materi limit fungsi aljabar baik untuk X mendekati 0 bilangan real maupun X mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita akan membahas kembali materi matematika kelanjutan dari materi sebelumnya. Mungkin dari anak-anak sudah belajar gitu sebelum pembelajaran dimulai. Setelah ini tuh akan ada materi apa sih? Nah, betul, kali ini kita akan membahas ya materi yaitu penerapan dari limit fungsi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabarnya ini dia menggunakan definisi limit ya. Seperti apa sih kira-kira? Nah, sebelum itu mari kita berdoa ya, dengan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya selalu semangat dalam menjalani pembelajaran. Nah, sebelum itu juga jangan lupa diisi presensinya terlebih dahulu di Google Classroom dan juga dicek bahan ajarnya untuk lebih memahami materi. Nah, sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit fungsi dan bisa dikembangkan juga ya menjadi turunan fungsi aljabar. Nah, jadi turunan ini secara umum itu menunjukkan perubahan besaran akibat besaran lainnya gitu ya. Dan prosesnya ini dapat juga disebut diferensiasi. Nah, untuk definisinya atau untuk definisi pada turunan fungsi itu sendiri ya, kita bisa lihat di sini. Pada fungsi y sama dengan fx ya, maka turunan dari variabel y terhadap x gitu ya, bisa kita notasikan sebagai dy per dx atau dfx per dx. Jadi ini merupakan, kalau bisa kita baca di sini, d itu merupakan diferensial atau turunan atau derivatif turunan dari variabel y terhadap variabel x gitu, atau bisa kita juga notasikan sebagai d aksen atau turunan pertama dari fungsi ya, dari fungsi fx atau turunan dari y, dan atau juga bisa kita tulis f aksen x gitu ya, sehingga dapat didefinisikan turunan fungsi menggunakan definisi limit, yaitu limit fx ditambah h dikurangi fx dibagi h dengan h mendekati 0 ya. Jadi ini merupakan definisi dari turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit ya. Jadi langsung saja ya, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Yuk. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini sudah terlihat ya contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 10 ya. Jadi menggunakan definisi limit untuk menentukan turunan, kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita bisa selesaikan dulu, tapi sebelumnya dari anak-anak sudah ada yang menghitung atau sudah mendapatkan jawaban? Kita langsung saja bahas ya. Nah, untuk menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut menggunakan definisi limit, tadi ya kita tulis limit fx ditambah h dikurangi fx per h dengan h mendekati 0 ya. Nah, sebelumnya kita substitusikan dulu fungsi ya ke dalam rumus. Untuk fx ditambah h, jadi kenapa di sini fx ditambah h? Jadi untuk fungsi yang ada di atas kita akan ganti dengan fx ditambah h ya, sehingga diperoleh 10 ya
Nah, kenapa tadi fx ditambah h itu sama hasil sama dengan 10 juga sama dengan fungsi yang di atas yang diketahui? Karena jika fx itu merupakan sebuah konstanta ya, dengan fungsi konstantanya itu konstan ya, dengan fungsinya konstan, maka fungsinya itu akan sama gitu ya, akan sama. Jadi kita substitusikan dulu, fx ditambah h itu juga 10, kemudian dikurangi fx juga sama dengan 10 dibagi h, sehingga di sini mendapatkan limit h mendekati 0 itu sama dengan 0 ya. 0 dibagi h itu sama dengan 0, maka hasilnya juga 0. Seperti itu. Jadi tadi juga ya dilanjut lagi, jika sebuah fungsi itu merupakan sebuah konstanta dengan fungsinya itu konstan, maka turunannya itu akan sama dengan 0 ya. Di sini hasilnya juga sama dengan 0 ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini juga bisa kita lihat ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x ditambah 4 ya, menggunakan definisi limit juga ya, sama. Kita bisa langsung selesaikan saja di sini, tetap menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk x tambahan dikurangi fx dibagi. Nah, di sini seperti biasa kita substitusikan dulu fungsinya, fungsi fx-nya. Nah, karena di sini 2x tambah 4, jadi untuk yang ini kita bisa langsung substitusikan ya. Fx-nya tadi berapa? 2x ditambah 4. Tuh ya. Maka di sini kita langsung substitusikan saja. Jadi karena di sini fx sama dengan 2x ditambah 4, maka untuk fx ditambah h ini, jadi untuk setiap x yang ada di sini akan ditambah h gitu ya. Jadi bisa kita langsung substitusikan di sini 2x ditambah h ditambah 4 ya, dikurang fx-nya 2x ditambah 4 dibagi h sini ya. Kemudian kita langsung operasikan saja, kita langsung hitung saja ya. Di sini 2 dikali x ditambah h, berarti di sini 2x ditambah 2h ditambah 4 dikurang 2x dikurangi 4 dibagi h. Terlihat ya. Nah, sehingga bisa langsung kita hitung, itu bisa kita langsung operasikan lagi, yaitu limit h mendekati 0. Di sini bisa kita operasikan ya, 2x dikurangi 2x itu sama dengan 0, kemudian 4 dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga tersisa 2h ya, 2h dibagi h ya, 2h dibagi h. Nah, kita bisa bagi lagi di sini, itu sama dengan berapa? 2. Jadi langsung kita hasilkan di sini bahwa limit 2 gitu ya, untuk h mendekati 0 itu sama dengan 2. Jadi bisa kita langsung dapatkan di sini turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 4 itu adalah 2 ya. Sampai sini sudah paham? Ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x dipangkatkan 3 ditambah 3. Menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan definisi limit, kita bisa peroleh. Di sini sudah ada rumusnya dan kita bisa langsung substitusikan. Limit h mendekati 0 ya. Kita substitusikan x ditambah h-nya, fx ditambah h-nya, berarti x ditambah h pangkat 3 ditambah 3 ya, dikurang fx-nya x pangkat 3 ditambah 3 ya, dibagi h. Nah, sehingga bisa kita tentukan dulu di sini untuk x tambah h pangkat 3-nya. Di sini juga sambil sama-sama ya, sambil sama-sama menghitung ya. Kita bisa sehingga bisa kita langsung peroleh untuk x ditambah h pangkat 3 ya, bisa kita langsung hitung di sini.
bisa kita langsung hitung saja, yaitu X pangkat 3 ditambah 3H pangkat 2X ditambah 3HX pangkat 2 ditambah H pangkat 3, yaitu untuk hasil dari X tambahan dipangkatkan 3 kemudian ditambah 3 dan ini dibuka kurungnya ya, dikurangi X pangkat 3 dikurang 3 kemudian dibagi H ya. Nah terus bisa kita langsung peroleh ya hasilnya. Kita kelompokkan dulu di sini apakah ada variabel yang bisa kita operasikan atau bisa kita hitung terlebih dahulu ya. Di sini ada X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, bisa kita cari dulu, dia menghasilkan 0. Kemudian ada lagi, nah ya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ada lagi tidak ya? Sehingga di sini kita langsung tulis saja 3H pangkat 2X ditambah 3H X dikuadratkan ditambah H pangkat 3 dibagi H. Seperti itu ya. Kita bisa lanjutkan di sini di atas ya. Untuk tadi limitnya kita bisa faktorkan ya. Untuk yang di atas ini bisa kita faktorkan di sini menjadi limitnya masih dicantumkan ya. Kita faktorkan di sini H ya. Untuk 3H kuadrat X itu berarti menjadi 3HX ya. 3HX ditambah untuk 3HX kuadrat berarti 3X kuadrat ya, ditambah H pangkat 2 dibagi H ya. Sehingga di sini H-nya bisa kita bagi. Dan di sini menghasilkan 3X ditambah 3X kuadrat ditambah H kuadrat dibagi tidak ya, dibagi tadi sudah dibagi ya Ibu Pak. Nah jadi bisa kita langsung substitusikan limitnya ini ya. Untuk H mendekati 0 berarti 3 H-nya 0 X ditambah 3X kuadrat ditambah 0 dipangkatkan 2. Sehingga turunan pertama dari fungsi berikut yaitu 3 dikali 0 dikali X 0 ya. Kemudian ditambah 3X kuadrat kemudian ditambah 0 sehingga menghasilkan 3X kuadrat ya. Jadi hasil dari fungsi fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3 itu sama dengan 3X kuadrat ya. Jadi sudah dipahami ya dari 3 contoh soal yang tadi bahwa limit ini bisa kita kembangkan atau bisa kita pelajari juga dalam materi turunan fungsi ya. Sehingga bisa diperoleh turunan-turunan dari suatu fungsi ya. Anak-anak semuanya sudah paham? Oke ya, untuk selanjutnya bisa dikerjakan atau bisa setelah dipahami bahan ajar kemudian video ini, anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya ya. Bisa mengerjakan LKPD-nya sudah Ibu sediakan di Classroom. Dan jangan lupa mengisi absensi. Dan cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menambah pengetahuan ya, bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.